Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kumakun. Di video part 3 ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ujian evaluasi keterampilan pertanian, buku pelajaran, pertanaman umum versi bahasa Indonesia. Buku ini disusun oleh Dewan Pertanian Nasional Jepang atau National Chamber of Agriculture (NCA) dan diperuntukkan bagi para calon pekerja asing yang ingin bekerja di bidang pertanian di Jepang, khususnya dalam program Specified Skilled Worker (SSW). Materi ini tidak hanya penting untuk ujian, tapi juga sangat berguna untuk kehidupan kerja kalian sehari-hari nantinya. Di part sebelumnya kita telah membahas dasar-dasar bertani, dan kali ini kita akan masuk ke topik yang sangat penting, yaitu dampak negatif dari penanaman berurutan, atau dalam bahasa Jepang disebut Rensaku Sougai. Apa itu penanaman berurutan? Penanaman berurutan terjadi ketika jenis tanaman yang sama dibudidayakan terus-menerus di lahan yang sama. Kebiasaan ini ternyata bisa berdampak buruk. Hasil panen bisa menurun, dan kualitas tanah jadi tidak optimal. Beberapa dampak negatifnya antara lain, patogen dalam tanah akan semakin banyak. Hama seperti nematoda akan meningkat. Nutrisi tanah berkurang. Zat pengganggu pertumbuhan tanaman makin banyak. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Solusinya adalah dengan penanaman bergilir atau rotasi tanaman. Penanaman bergilir artinya kita menanam jenis tanaman yang berbeda secara berkala, agar tanah tetap sehat dan tidak cepat rusak. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Tahun pertama, kedelai dan ubi jalar. Tahun kedua, gandum. Atau bisa juga, tahun pertama, ubi jalar dan semangka. Tahun kedua, sawi putih dan lobak. Selain itu, kita juga bisa menggunakan jenis tanaman yang tahan terhadap penyakit. Perbaikan tanah dengan pupuk. Sterilisasi tanah dengan obat atau sinar matahari. Dengan penanaman yang tepat, bukan hanya hasil panen meningkat, tapi tanah juga jadi lebih subur dan sehat dalam jangka panjang. Selanjutnya tentang pemupukan. Kenapa tanaman perlu pupuk? Tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik hanya mengandalkan nutrisi alami dari tanah. Mereka butuh tambahan unsur hara agar bisa tumbuh maksimal. Dan disinilah peran pupuk sangat penting. Ada 3 zat utama dalam pupuk, yaitu nitrogen N, membantu pertumbuhan daun dan batang. Fosfor P, penting untuk pertumbuhan akar dan pembentukan bunga. Kalium K, membantu pembentukan buah dan kekebalan tanaman. Ketiga zat ini dikenal dengan singkatan NPK, dan menjadi unsur utama dalam pupuk komersial. Selain itu, ada juga unsur hara esensial lainnya, seperti kalsium K, magnesium, Mg, dan sulfur S. Mangan, Men, boron, B, besi, V, tembaga, Cu, zinc, Zn, klorin, Cl, dan molibden, Mo. Unsur-unsur tersebut disebut unsur hara mikro, yang meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetap sangat penting untuk kesehatan tanaman. Lalu, dari mana tanaman mendapatkan unsur lain seperti karbon C, hidrogen, H, dan oksigen O? Mereka menyerapnya dari udara dan air lewat proses fotosintesis. Oksigen dan hidrogen diserap melalui akar dari air. Karbon diserap dari udara oleh daun melalui karbon dioksida CO2. Nah, dengan memahami unsur hara ini, kita bisa memilih pupuk yang tepat dan meningkatkan hasil panen secara maksimal. Selanjutnya karakteristik dari 3 unsur penting dalam pupuk, yaitu nitrogen N, fosfor P, dan kalium K atau yang sering disingkat sebagai NPK. 1. Nitrogen N. Nitrogen berperan besar dalam pertumbuhan batang dan daun. Zat ini membantu memperpanjang batang dan daun, membuat warna daun jadi lebih hijau tua. Namun, hati-hati, jika diberikan secara berlebihan, tanaman bisa tumbuh terlalu lunak dan rentan terhadap penyakit. 2. Fosfor P. Fosfor berfungsi utama dalam proses pemekaran bunga dan pembentukan buah. Tanpa fosfor yang cukup, tanaman akan lambat berbunga dan hasil panennya bisa berkurang. 3. Kalium K. Kalium mendukung pemekaran, pembentukan buah, dan pertumbuhan akar. Unsur ini sangat penting untuk memperkuat tanaman secara keseluruhan. Pada gambar di bawah ini, kita bisa melihat bagaimana unsur-unsur mineral penting masuk ke dalam tanaman. Melalui akar, tanaman menyerap mineral seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan lainnya. Dari udara, tanaman menyerap oksigen O dan karbon C melalui daun stomata. Dari air, tanaman menyerap oksigen O dan hidrogen H melalui akar. Semua unsur ini bekerja bersama-sama untuk menunjang kesehatan dan produktivitas tanaman.
Jadi, teman-teman, penting sekali untuk mengenal kebutuhan tanaman kita dan memilih pupuk yang sesuai. Dengan begitu, hasil panen akan lebih maksimal dan tanaman pun tumbuh sehat. Jenis-jenis pupuk kimia atau pupuk anorganik, yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman secara cepat. Apa itu pupuk kimia? Pupuk kimia adalah pupuk yang dibuat melalui proses sintesis kimia. Karena sifatnya yang cepat diserap tanaman, pupuk ini memberikan hasil yang cepat juga. Tapi, penggunaannya perlu tepat ya, supaya tidak merusak tanah. Jenis pupuk kimia dibagi menjadi dua. Satu pupuk tunggal, adalah pupuk yang hanya mengandung satu unsur hara utama saja, seperti pupuk nitrogen, contohnya amonium sulfat, urea. Pupuk asam fosfor, contohnya kapur superfosfat, magnesium fosfat. Pupuk kalium, contohnya kalium sulfat, kalium klorida. Dua pupuk majemuk. Pupuk ini mengandung dua atau lebih unsur hara utama nitrogen, fosfor, kalium. Dibagi lagi menjadi pupuk buatan, seperti kalium amonium nitrat fosfor, pupuk buatan NK, PK, DEL. Pupuk campuran, seperti pupuk BB dan campuran dengan pupuk organik. Catatan penting, pupuk majemuk dengan kandungan total lebih dari 30% unsur hara disebut sebagai pupuk buatan tinggi. Sedangkan yang kandungannya di bawah 30% disebut pupuk buatan biasa. Jadi, pemilihan jenis pupuk harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, kondisi tanah, dan fase pertumbuhan tanaman. 2. Pupuk organik. Pupuk ini berasal dari bahan alami, baik hewani maupun nabati, seperti ampas biji rapa, sisa ikan, hingga bubuk tulang. Pupuk organik memberikan manfaat jangka panjang karena prosesnya lambat tapi aman untuk tanah dan lingkungan. 3. Kompos. Kompos dibuat dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan, daun kering, dan kulit pohon melalui fermentasi. Contohnya, kompos kotoran sapi, jerami padi, daun kering, DEL. Selain menyuburkan, kompos juga memperbaiki struktur tanah. 4. Pupuk cair. Pupuk ini berbentuk cair, bahkan meskipun awalnya berupa tablet atau bubuk, selama bisa dilarutkan dalam air, tetap dikategorikan sebagai pupuk cair. Cocok digunakan untuk pemupukan cepat melalui penyemprotan. 5. Pupuk berdasarkan kecepatan efeknya. 1. Pupuk bekerja cepat quick acting fertilizer. Efeknya langsung terasa dalam waktu singkat, biasanya dalam 30 hari. Contohnya, pupuk cair dan pupuk kimia. 2. Pupuk lepas lambat slow release fertilizer. Efeknya bertahan lebih lama, 30 hingga 120 hari. Ada yang dibungkus selaput khusus untuk pelepasan bertahap. 3. Pupuk bekerja lambat slow acting fertilizer. Efeknya sangat lama karena harus diuraikan oleh mikroba. Misalnya bubuk tulang atau ampas biji rapa, bisa bertahan hingga setahun. Jadi, dari sekian banyak jenis pupuk, kamu bisa pilih sesuai kebutuhan tanaman, kondisi lahan, dan waktu panen yang diinginkan ya. 4. Bentuk pupuk DEL. Pupuk bisa dibuat dalam berbagai bentuk fisik agar mudah digunakan dan lebih efektif. Berikut bentuk-bentuknya. Tablet, bentuk padat, cocok untuk pemupukan jangka panjang karena larut perlahan. Bubuk, mudah larut, cepat menyerap ke dalam tanah, biasanya digunakan untuk pupuk kimia. Pelet, pupuk padat berbentuk silinder, digunakan perlahan oleh tanaman. Cairan, praktis dan cepat diserap, sangat cocok untuk tanaman yang butuh respon cepat. Di zaman sekarang, ada juga pupuk campuran yang menggabungkan pupuk kimia dan organik, menggabungkan manfaat cepat dan alami sekaligus. Bagian praktik, apa yang harus kamu pahami? Jenis-jenis pupuk utama, bedanya pupuk kimia, pupuk organik, dan kompos. Bentuk pupuk, tablet, bubuk, pelet, dan cairan. Ingat ya, bentuk pupuk juga memengaruhi cara aplikasi dan kecepatan kerja pupuk. Jadi, pilihlah sesuai kebutuhan tanamanmu. Selanjutnya kita bahas hal yang sangat penting, cara menggunakan pupuk dengan benar agar tanaman tumbuh optimal dan tidak rusak. 10. Pemupukan, cara penggunaan pupuk. Pemberian pupuk ke tanaman disebut pemupukan, dan dibagi jadi dua jenis. Pemupukan dasar, ini dilakukan sebelum menanam tanaman. Biasanya menggunakan pupuk lepas lambat karena efeknya tahan lama. Pemupukan tambahan, diberikan selama tanaman tumbuh, sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan. Gunakan pupuk kerja cepat seperti pupuk cair atau pupuk buatan, karena efeknya cepat muncul. Tips penting pemupukan, pupuk cair bisa disemprotkan ke daun untuk penyerapan cepat.
Jangan letakkan pupuk langsung di biji atau akar, karena bisa menyebabkan tanaman layu. Hindari penggunaan berlebihan. Kalau terlalu banyak, kadar garam di tanah naik, dan tanaman bisa terganggu pertumbuhannya. Ini disebut gangguan garam. Jadi, penting banget buat tahu kapan dan bagaimana cara memberi pupuk yang tepat. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam pemupukan dan cara menghitung komposisi serta jumlah pemberian pupuk yang sesuai standar. 2. Alat-alat pertanian yang digunakan untuk pemupukan. Ada beberapa alat pertanian yang membantu dalam proses pemupukan. Broadcaster, untuk menyebarkan pupuk secara merata di lahan. Manure spreader, khusus untuk menyebar pupuk kandang atau kompos. Lime sower, digunakan untuk menyebar kapur pertanian. Dengan alat ini, kerja jadi lebih efisien dan hasilnya lebih merata. Memahami komposisi pupuk dari label. Misalnya pada label pupuk 1088 artinya 10% nitrogen, 8% fosfor, 8% kalium. Kalau kita punya satu kantong pupuk seberat 20 kg, nitrogen 20 kali 10% sama dengan 2 kg. Fosfor 20 kali 8% sama dengan 1,6 kg. Kalium 20 kali 8% sama dengan 1,6 kg. Jadi, penting banget untuk baca label dan tahu kandungan pupuk yang kita pakai. Menghitung jumlah pemberian pupuk sesuai standar. Contoh standar pemberian pupuk untuk sayuran per 10 ar. Nitrogen N 21 kg. Fosfor P 23 kg. Kalium K 18 kg. Dan pupuk yang digunakan. Amonium sulfat 21% N 21 tanda bagi 21% sama dengan 100 kg. Superfosfat 46% P, 23 tanda bagi 46% sama dengan 50 kg. Kalium klorida 60% K, 18 tanda bagi 60% sama dengan 30 kg. Gunakan rumus. Jumlah pupuk sama dengan jumlah kebutuhan persentase kandungan tanda kali 100. Dengan cara ini, kita bisa menghitung pupuk yang pas, efisien, dan hemat biaya. Pembentukan bedengan. Bedengan merupakan media tanam dalam budidaya pertanian yang dibuat dengan cara menimbun tanah sehingga lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya. Tujuan utama dari pembuatan bedengan adalah untuk memperbaiki fungsi pembuangan air dan ventilasi tanah, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan lebih baik dan sehat. Proses pembuatannya dikenal dengan sebutan pembentukan bedengan. Kegiatan ini dilakukan sebelum penanaman benih atau bibit agar media tanam sudah siap dan mendukung pertumbuhan tanaman. Dalam praktiknya, bentuk bedengan bisa disesuaikan dengan kondisi lahan. Misalnya, pada lahan yang memiliki tingkat air tanah tinggi, sangat disarankan untuk membuat bedengan tinggi agar akar tanaman tidak tergenang air. Sebaliknya, pada lahan yang tidak terlalu basah, bisa dibuat bedengan datar. Bagian-bagian pada bedengan meliputi lebar bedengan, ukuran melebar dari sisi ke sisi bedengan. Tinggi bedengan, ketinggian dari permukaan tanah hingga puncak bedengan. Alur, bagian rendah di antara dua bedengan, berfungsi untuk saluran air. Lebar media, bagian atas bedengan tempat menanam tanaman. Alat pembentukan bedengan. Bedengan bisa dibentuk dengan dua cara. Secara manual, menggunakan alat sederhana seperti cangkul. Dengan mesin, menggunakan traktor atau traktor tangan, hand tractor, yang dipasangi alat pembentuk bedengan seperti ridger atau alat pembuat alur. Di layar, kamu bisa lihat mesin pembentuk bedengan kecil untuk lahan dengan ukuran sedang. Mesin pembentuk bedengan tinggi untuk lahan yang memerlukan saluran air yang dalam dan bedengan yang lebih tinggi. Dengan bantuan mesin, pekerjaan jadi lebih cepat, lebih rapi, dan pastinya lebih efisien. Pemangkasan tanaman. Dalam budidaya tanaman, pemangkasan adalah salah satu teknik penting yang dilakukan untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap optimal. Pemangkasan bertujuan untuk mengatur bentuk tanaman, memperbaiki sirkulasi udara, dan memastikan tanaman menerima cahaya matahari yang cukup. Ada 3 jenis pemangkasan utama, yaitu 1. Pemangkasan tunas ujung. Pemangkasan tunas ujung adalah proses memotong bagian tajuk atau pucuk batang utama tanaman. Tujuan dari pemangkasan ini adalah agar nutrisi tanaman dapat tersebar secara merata ke seluruh bagian, termasuk daun dan buah. Selain itu, pemangkasan tunas ujung juga mempermudah proses perawatan dan panen tanaman. 2. Pemangkasan tunas samping. Tunas samping biasanya tumbuh dari ketiak daun.
Jika dibiarkan, tunas ini bisa menyebabkan pertumbuhan daun menjadi lebat dan buah terlalu banyak, yang justru dapat menurunkan kualitas hasil panen. Oleh karena itu, tunas samping perlu dipangkas agar tanaman tetap rapi dan dapat menerima sinar matahari secara maksimal. 3. Pemangkasan daun. Pemangkasan daun dilakukan untuk menghilangkan daun-daun yang terkena penyakit atau daun yang terlalu lebat. Dengan mengurangi jumlah daun yang tidak perlu, sirkulasi udara di sekitar tanaman menjadi lebih baik, serta cahaya matahari bisa menembus hingga ke bagian bawah tanaman. Gambar di samping memperlihatkan dengan jelas posisi dan cara melakukan ketiga jenis pemangkasan. Proses ini biasanya dibantu juga dengan pengikatan batang agar tanaman tumbuh tegak dan tidak roboh. Selanjutnya pemangkasan tunas, bunga, dan buah. Pemangkasan adalah proses memotong bagian tanaman seperti tunas, bunga, atau buah yang berlebihan. Tujuannya apa sih? Nah, ini penting banget. Dengan memangkas bagian-bagian yang tidak perlu, tanaman bisa fokus menyalurkan nutrisi ke bagian yang sehat, sehingga menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Pemangkasan ini dilakukan saat jumlah tunas, bunga, atau buah sudah terlalu banyak. Bisa juga saat ada bagian yang terkena hama atau cacat. Jadi, bukan asal potong, ya. Teknik ini biasanya diterapkan pada tanaman buah seperti melon, semangka, dan tomat. Tapi, jangan salah, sayur-sayuran pun bisa juga dipangkas, loh. Nah, kita perlu memahami jenis-jenis pemangkasan seperti pemangkasan tunas ujung, pemangkasan tunas samping, pemangkasan daun, dan tentu saja, pemangkasan buah. Dengan teknik yang tepat, hasil panen bisa lebih maksimal dan sehat. Wah, seru banget kan belajar hari ini? Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar Kumakun makin semangat berbagi ilmu bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, ya. Tetap semangat belajar dan tumbuhkan tanaman, panen ilmu.